Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa sekali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pada pagi hari ini ba'da subuh ya, inilah pagi yang ke-21 kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini jugalah video yang ke-21 yang kita tampilkan dalam rangka One Day One Videos. Artinya satu hari satu video. Dan tidak bentuk kemungkinan ada video-video lain. Nah, dari seri yang ke-18, 19, 20 itu kita memasukkan video lama. Tapi cukuplah untuk kita melaksanakan program One Day One Videos itu. Kenapa? Ya karena casingnya. Tubuh badan jasad kita minta diistirahatkan dia. Karena sering berkantuk, karena sering beraktivitas, akhirnya dia capek. Dia minta cuti. Dia dibawa ke rumah sakit, kemudian dia disuntik, diberi obat supaya dia jangan dulu beraktivitas. Walaupun di batin ini pada berkelewangan ya, hidayah, petunjuk, gambaran kehidupan, tapi dia sulit menyampaikan gitu. Karena ya apapun alasannya, fisik itu menentukan keberadaan ruh di alam semesta ini. Tanpa fisik, roh itu tidak bisa dilihat, saudaraku. Saudara bisa melihat saya itu karena ada fisik saya. Kalau saya tidak punya fisik, saudara tidak akan bisa lagi melihat saya. Otomatis suara, kata, pemikiran, perasaan juga seperti itu. Banyak sudah yang hendak disampaikan, tetapi ya gimana ya. Alat untuk menyampaikan itu ternyata dia minta cuti juga. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, disuntik pula. Nah, jadi itu. Dan dia harus makan obat. Jadi kemarin kejadian itu. Ya kita mau tak mau harus tidak berpuasa satu hari. Tapi hari ini kita sudah berpuasa lagi. Walaupun dalam kondisi sedikit lemah. Sedikit kurang tertata feeling akalnya. Karena masih dalam situasi istirahat. Tapi saya mencoba juga dengan pelan-pelan menyampaikan apa yang terlihat, terdengar, terasa dalam batin daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, yang tidak saya sampaikan itu pertolongan Allah itu sudah ada kepada kita sebelum kita ada. Jadi dia hanya berwujud akal, fikir, hayal, paham dan ilmu bersama dengan ruh kita. Oleh karena itu nanti akan saya jelaskan tentang itu. Nah, sekarang saya jawab dulu pertanyaan saudara kita tentang politik. Politik ini sangat luar biasa, saudaraku. Menghiasi pemikiran, perasaan, dan pembicaraan saudara kita di mana-mana. Jadi mereka bertanya kepada saya, apakah kemungkinan besar Iran itu akan menang melawan Israel dan Amerika? Saya jawab, ya. Bukan akan menang, tetapi dia sudah menang. Loh kok begitu Pak Abu Fikri? Ya, dia sudah menang. Karena orang Islam di dunia ini paling banyak ya. Paling banyak. Mereka adalah mayoritas. Hanya Iran yang berani melawan Amerika, melawan Israel. Yang lainnya diam. Anda lihat buktinya itu. Itu. Kemudian terjadi peperangan beneran yang dimulai dari tanggal 28 Februari kemarin. Oh, dia melawan. Dan taktiknya, strateginya, dan luar biasa. Tampak betul kecerdasan yang ada pada mereka. Mulai mereka bikin gambar pesawat di bandara. Ada gambar pesawat. Diberi cat yang bisa mengelabui sinyal daripada radar-radar pesawat lain. Itu sempat dibom oleh tentara Amerika
tentara Israel. Artinya mereka membom gambar. Bayangkan gambar itu berapa modalnya, alat pembomnya berapa. Di situ nampak kecerdikan mereka itu. Dan sekarang mereka itu mengeluarkan sebuah rudal yang dia terbang satu, tapi pada jangkauan tertentu dia menjadi puluhan rudal, sehingga tidak bisa dideteksi oleh Iron Dome atau radar Patriot yang ada di Israel. Ujung-ujungnya apa? Israel luluh lantak. Nah, kalau mengenai masalah perang, Iran juga kena serang, ada. Ya jangankan Iran, orang berantem aja kan sehebat-hebat orang. Bukan berarti dia tidak pernah kena tinju, kena terajang, pasti. Tapi posisi akhirnya itu. Jadi Iran itu sudah menang, saudaraku. Menang dari mental spiritual. Mereka berani. Jadi di sini saya katakan bahwa berkali-kali saya katakan Islam itu betul merek, betul simbol. Tapi merek dan simbol tidak menentukan seseorang itu atau sekelompok orang itu Islam. Tidak menentukan. Yang menentukan adalah mental spiritual hakikat. Seketika kafir merajalela, munafik merajalela, zalim merajalela, siapa yang berani tampil? Merek Islam yang mana? Simbol Islam yang mana? Negeri yang mana yang berani tampil? Ayo. Jangankan di luar Timur Tengah, ya di Timur Tengah siapa yang berani? Tak ada. Kecuali Iran. Itu. Nah, orang takut mengatakan ini. Kenapa? Takut dituduh Syiah. Takut dituduh Syiah. Saya berkali-kali tuduh orang Syiah. Mereka tidak sadar bahwa Syiah itu sejatinya adalah Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Apapun alasannya, kalau saya mengidolakan beliau. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berkata, aku adalah bendahara ilmu. Sedangkan pintunya adalah Ali. Kita tidak bisa memungkiri ini. Kalau kita ingin bertemu dengan ilmu, lewat pintu dulu. Ingin bertemu Rasulullah dalam kajian hakikat, lewat Ali dulu. Kalau kajian-kajian yang biasa-biasa, ya Nabi akan menjawab. Akan jawab oleh beliau. Tapi kalau sudah menjurus kepada hakikat, Nabi akan perintahkan kita menghadap Ali. Kenapa? Sebelum bertemu Nabi, hadapi Ali dulu. Ini menunjukkan bahwa begitu tingginya ilmu Nabi. Tapi Ali yang memegang pangkalnya. Nah itu saudaraku. Nah jadi seketika Ali terbunuh, maka pamor Ali dimanfaatkan oleh orang tertentu. Oleh orang tertentu. Untuk menjadikan kita jauh dari Rasulullah. Menjadikan kita jauh daripada Ali itu sendiri. Maka mereka ciptakan sebuah kelompok. Namanya kelompok Ali atau kelompok Syiah. Hanya saja di dalam keyakinan mereka justru aneh-aneh. Tidak ada yang menyerupai keyakinan Ali. Tidak ada yang menyerupai keyakinannya Nabi Muhammad. Tapi itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Itu pun juga tidak salah, karena di zaman Nabi kejadian itu ada. Misalnya nikah mut'ah, itu ada. Nikah kontrak, itu ada. Nah itu. Kemudian kalau kita ingin menikah dengan perempuan, tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Cukup ada pernyataan suka sama suka. Ini dalam kajiannya inti kajian sebenarnya. Mau ada wali, mau ada saksi. Kalau kita tidak sama suka, ya tidak jadi. Nah, ini kalau digali lagi ya hampir-hampir tidak ada masalah juga. Tapi kita harus ikut etika dan aturan serta adab. Nah banyak lagi saudaraku. Nah tujuan mereka itu mengklaim Ali itu adalah panutan dan sebagainya. Itu adalah untuk berusaha menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, dari Ali itu sendiri. Maka tidak berani orang cerita tentang Ali. Tidak berani orang cerita tentang Iran. Tidak berani, takut nanti dituduh Syiah. Sementara mereka yang bukan Syiah, yang bukan Iran, yang katanya punya keyakinan benar dan baik, seperti diajarkan oleh Rasulullah, hakikatnya tidak muncul. Kenyataannya tidak ada. Raja daripada raja yang ada di dunia ini adalah Amerika. Tidak ada yang berani lawan Amerika itu. Ya, tidak ada. Kecuali Iran.
Syiah yang selama ini tertuduh keyakinannya adalah salah, keliru. Itu saudaraku. Sementara kita keyakinan kita benar tapi tidak berani. Intinya Islam bukan di merek, bukan di simbol, tapi di itikad, keyakinan. Sekali Islam, Islam. Sekali Muhammad, Muhammad. Sekali Ali, ya Ali. Itu orang Iran begitu. Jadi kembali kita mengatakan bahwa apakah Iran itu menang? Bukan menang, sudah menang dari keberaniannya itu. Kemudian juga apakah nanti dia akan menang? Insya Allah bakal menang. Kenapa? Karena dia sudah sering ditipu, dikhianati oleh Amerika, Israel dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Kepalangan hancur, kepalangan rusak. Ayo kita sama-sama rusak. Tapi dia rusak dalam perhitungan. Yang menarik lagi, pendukung Iran, maaf, bukan Islam, bukan simbol. Tetapi orang yang paling kita takuti, orang yang paling kita benci di dunia, yaitu komunis atau sosialis. Seperti Rusia, itu komunis. Korea Utara, komunis. Cina, komunis. Tapi ingat, yang maju di dunia itu adalah mereka, bukan kita. Lalu apa persoalannya ini? Mari kita pertanyakan paham kita. Mari kita selidiki keyakinan kita. Atau mungkin kita tertipu oleh pemahaman kita, keyakinan kita sendiri. Bahwa realisasi Islam sebenarnya bukan seperti yang kita pahami hari ini. Omon-omon dari mimbar ke mimbar, dari forum ke forum, actionnya tidak ada. Oleh karena itu, mendingan kita jujur saja. Jujur saja. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Kalau kita mampu, katakan kita mampu. Nah, mana buktinya? Kan begitu. Ya kita ini kan karena tidak punya apa-apa. Kalau punya apa-apa, kita akan tampakkan. Akan kita wujudkan pembicaraan kita ini. Kita hanya punya suara, punya kata, punya HP yang tidak terlalu bagus. Kita buktikan dalam bentuk kata-kata di video-video. Itu sejatinya. Maka itu saudara-saudaraku, itu sajalah dulu sebagai jawaban pertanyaan saudaraku tadi. Apakah Iran itu akan menang? Jawabnya sudah menang. Karena dia adalah satu-satunya orang Islam yang keyakinannya menurut orang banyak adalah salah, tapi dia menunjukkan itikad yang paling benar seluruh Islam di dunia. Itikad paling benar. Dia berani melawan orang yang paling kafir, yang paling ingkar di alam semesta, yaitu Amerika dan Israel. Tapi itu pun tidak boleh kita artikan seluruhnya. Orang Amerika itu banyak orang baik. Israel juga banyak orang baik. Tetapi ada yang menjadikan mereka tidak baik. Adalah segelintir orang yang memimpin di Amerika, segelintir orang yang memimpin di Israel. Bahkan di Indonesia juga, yang tadinya kita sudah berjibaku, jatuh bangun untuk memperjuangkan tidak ada penjajahan di dunia ini. Mulai dari Bung Karno sampai presiden yang terakhir itu. Tapi ya kali ini entah kenapa, entah bagaimana, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah ini strategi beliau atau apa? Terkesan kita pro kepada penjajah Amerika. Tapi semua itu adalah politik. Mudah-mudahan beliau yang menjadi utusan Indonesia ikut perjanjian kerjasama ini sebenarnya itu strategi, bukan sebenarnya. Tidak apa-apa. Sama dengan video saya kemarin. Biasalah. Berbohong dalam politik itu biasa. Karena tanpa bohong kita susah mencapai target. Tapi sebenarnya bukan bohong. Kita harus bedakan antara bohong dan strategi. Strategi dengan bohong itu sama bentuknya, tapi berbeda etikatnya. Kalau bohong memang berdasarkan kebodohan, kelicikan, dan pengkhianatan. Kalau strategi, bentuknya bohong, tapi etikatnya adalah kebaikan, kebenaran, demi menuju petunjuk, yaitu Allah dan Rasulnya. Oke, itu saja. Jadi, hendak saya sampaikan itu, sekarang ini Pak Abu Fikri, kita kebingungan ini. Seketika kita sedang sulit, minta pertolongan kepada Allah. Terkesan pertolongan itu tidak muncul. Terutama bagi kami yang hidup susah, miskin. Begitu juga kita sudah berdoa puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Seakan-akan tidak terwujud. Selalu saja kita dihibur
Oh, kalau tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat akan dikabulkan. Akhirat tidak usah diceritakan. Kita sekarang di dunia. Kalau kita ingin baik di akhirat, ya baiklah di dunia ini. Kalau kita ingin buruk di akhirat, ya buruklah di dunia ini. Maka target awal daripada meminta tolong dan doa tadi di dunia ini sudah kelihatan. Nah, oleh karena itu jadi bingung kami ini Pak Abu Fikri. Kami minta tolong, sepertinya pertolongan tidak ada turun. Kami berdoa, seakan-akan doa kami tidak dikabulkan. Ini bagaimana? Ya sederhana saja. Ya, karena Allah itu kan sudah dijelaskan. Allah itu pengasih dan penyayang. Ya, dia itu pengasih, dia itu penyayang. Dia pemberi, ya, dia penyantun, dia penolong, dan dia merawat segala sesuatu itu agar baik-baik saja, tidak pernah salah dan tidak pernah susah gitu. Itu sejatinya Allah. Makanya Allah itu sudah menolong kita sebelum kita minta tolong. Sudah mengabulkan doa kita sebelum kita meminta. Tapi kita mungkin ya bukan tidak tahu, bukan tidak paham, tapi lupa. Nah, coba perhatikan. Wasta'inu bisabri wasalah. Innaha lakibrah il khosyin. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sholat. Sesungguhnya minta tolong dengan Allah dengan sholat itu sangat berat. Nah, kecuali orang yang khusyuk. Beratnya di mana? Beratnya di mana? Ya beratnya itu di awal. Mempelajari apa itu meminta tolong. Mempelajari apa itu sholat. Apa itu sabar. Sampai kita menemukan target khusyuk itu. Itu berat itu. Dia butuh ruang dan waktu, butuh usaha dan perjuangan untuk mencapai pengetahuan itu. Di kita kan tidak. Kita malas belajar, malas menuntut, malas mencari dan mendalami. Kita merasa aman dengan pendapat orang ke orang, buku ke buku, tapi tidak pernah kita mencoba mengasah batin kita, kerohanian kita, akal fikir kita, menyelami keberadaan Allah, menyelami keberadaan Rasul yang nyata ia pada siapa? Yang nyata ia pada ayahanda Adam, sudah jelas itu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Siapapun yang membantah, tidak akan terbantahkan. Bahwa Adam itu adalah orang yang pertama. Siapa yang membantah itu? Kemudian Adam itu adalah orang yang utama. Siapa yang membantah itu? Dia khalifah loh. Allah dan Rasul mengatakan, ini ja'al fil ardi khalifah. Kan jelas. Penguasa langit dan bumi dan semua isinya itu. Kemudian kita pun mendengar, jika kami sudah sempurnakan lembaga ini, basyirah ini, tubuh badan jasad Adam ini, kemudian aku tiupkan ruhku kepadanya, artinya aku sudah ada dengannya, bersama sertanya, maka kamu semuanya malaikat sujud kepadanya. Siapa yang membantah ini? Tidak ada. Tidak bisa dibantah, saudaraku. Malaikat sujud itu dia menunjukkan bahwa benarlah Allah dan Rasul itu nyata pada ayahanda Adam. Itu. Jadi ilmu ini saja tidak mau kita bongkar, tidak mau kita selami. Selalu kita bersikukuh dengan ilmu lama kita itu. Maaf ya, ini bagi orang yang mengkaji ini, bagi orang tidak mengaji apalagi. Ngomong apa Abu Fikri itu? Tidak jelas, tidak karu-karuan. Padahal bukan tidak jelas, Anda yang belum mencoba. Coba selami, dalami apa yang saya katakan itu. Ya kalau ada salah ya kritik dong. Berikan saran. Makanya saya sekarang tidak mau kalau menyampaikan pengajian omon-omon. Hanya pengalaman guru ke guru. Pengalaman spiritualnya. Tidak bisa kita buktikan pengalaman dia. Tidak perlu bisa kita ceritakan. Tapi apakah iya atau tidak? Allahu alam. Ya, apa iya atau tidak pengalaman beliau itu Allahu alam. Karena ya kalau kita deteksi di Al-Quran dan Sunnah, tidak ketemu. Bahkan kita uji kepada logika, akal yang tidak nyambung. Makanya saya dari tanggal 1 Januari sampai 1 Januari 2026 saya tidak lagi menggunakan itu. Karena susah untuk dibawa keluar. Susah untuk dibuktikan. Maka jadilah kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri dan kelompok kita sendiri. Tidak untuk orang lain. Sebenarnya ini adalah rawan penipuan. Rawan penyesatan. Karena yang tahu hanya kita dan kelompok kita. Orang lain tidak tahu. Maka saya katakan, kalau ini memang sebuah kebenaran, ayo kita uji. Cara mengujinya, bawa keluar.
Sampaikan kepada orang banyak. Apa kata orang? Seketika orang iya, oke, berarti benar kita. Kalau orang bilang, wah itu tidak benar, itu salah, itu berarti tidak benar kita, salah kita. Apakah Pak Abu Fikri tidak menemukan itu penyalahan, mengatakan sesat? Ketemu, tapi kita hadapi, kita lawan, kita buktikan. Nah, makanya kita butuh keterangan Quran dan hadis, sejarah. Nah, itu makanya kita kuat. Tapi bagi kita yang belum mau seperti kita, ya tidak apa-apa, tidak dipaksakan juga. Nah, begitu saudaraku. Nah, kembali kita kepada persoalan meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu berat. Itu tadi masalahnya. Menuntut pengetahuannya saja, apalagi ilmu, apalagi paham. Kita ini berat. Kenapa? Karena pola fikir kita, pola rasa kita, akal kita sudah terkungkung, sudah terbentengi, sudah terselubung oleh suatu kepahaman. Seakan-akan kalau kita keluar daripada garis itu, kita salah, kita keliru, kita berdosa. Maka jangan sampai terjadi untuk orang-orang yang berpikir dengan akalnya merasa seperti itu. Jangan. Akal itu diberikan oleh Allah itu setiap kita satu loh. Tidak mungkin akal satu ini bertiga ya, berempat ya, berlima ya makanya. Tidak begitu. Karena akal itu adalah ruh itu sendiri, saudara. Ruh itu akal. Makanya ruh kita itu namanya banyak. Pertama kali Nur. Nur itu saat dia terserpih dari Muhammad. Ingat ya, terserpih dari Muhammad ini bukan Muhammad bin Abdullah, orang Arab, bukan. Muhammad itu orang yang membawa sifat. Ya, orang yang membawa sifat. Dia berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Itu yang ngomong itu siapa? Yang ada dalam dada Adam. Itu Ahmad. Sedangkan Adam, tubuh badan jasad di mana Ahmad itu berada, itulah bapak tubuh. Itu yang harus kita pahami. Kita terserpih dari dia. Nama kita Nur. Nah, seketika kita berhadapan dengan Allah yang tidak nyata Allah melainkan utusannya, wujud serta Allah itu Rasul. Itu nama kita mukmin. Kita percaya Allah itu ada, Rasul itu ada. Nanti akan paham lagi kita seketika Allah dan Rasul nyata pada fisik yang bernama Adam. Itulah ayahanda kita. Kemudian kita ditiupkan nama kita ruh. Ditiupkan itu artinya dibagikan keberadaan Allah itu ada pada tubuh kita hari ini. Nama kita ruh. Nah itu. Nah, seketika dia terpari di hati, nama kita insan. Insan itulah nama tubuh sebenarnya dipakaikan kepada beliau untuk mempermudah kita bercerita, memahami serta menjelaskan. Kemudian seketika dia menampung masalah yang banyak, dia tampung seperti itu, ya nama ruh tadi berubah jadi akal. Dia menampung masalah. Seketika dia mencari solusi, berubah dia menjadi namanya fikir. Seketika dia menimbang, namanya hayal. Seketika dia merangkum, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi, itu namanya ilmu. Itu nama kita semua itu. Maka aneh saja kalau kita punya ruh merdeka dari Allah, merdeka dari Rasul, merdeka dari para ayahanda Adam, tiba-tiba setelah ada di tubuh kita, ada di alam semesta, kita takut menyatakan suara dan kata. Kita terbendung oleh batok kelapa raksasa. Batok kelapa raksasa itu artinya penghambat kita bisa menyuarakan, mengatakan prinsip kita hanya karena pertimbangan kita yang keliru, saudaraku. Maka ini yang perlu ditembus, yang perlu dirubah. Nanti kalau kami berbicara ini, kan tidak ada kajian ini disampaikan oleh guru kita. Kalau kita ngomong ini, kita kan bukan pendakwah. Ini cerita dunia semua kita ini. Bahkan kita cerita organisasi. Ceritalah kita atas nama Allah Rasul, atas nama ayah dan Adam, yang kita diberi kemerdekaan berpikir, berperasaan, bersuara, berkata, berbuat. Kan diberi kebebasan kita. Karena kita sudah diberi alat, modal untuk berpikir,
berperasaan dan bersuara serta berkata serta berbuat. Itulah dia akal, saudaraku. Itulah dia ruh kita sendiri. Nah itu. Jadi Allah dan Rasul serta ayahanda Adam kita itu memberikan kita kebebasan bersuara, berkata, berbuat berdasarkan akal fikir yang ada pada kita. Kebebasan. Tapi setelah kita berada di dunia, kita masuk kelompok, tiba-tiba kita tidak bebas. Kita terkungkung, takut nanti kita salah. Padahal berkali-kali saya katakan, jika Anda itu berbuat sesuatu menuju kepada kebaikan dan kebenaran demi Allah dan Rasul, ya buat sajalah. Kalau itu salah nanti Allah dan Rasul yang memaklumi, bukan manusia lain. Wajar kalau kita salah dalam rangka mencapai kebenaran dan kebaikan. Kan itu proses. Makanya yang namanya Abu Fikri tidak akan menyalahkan orang gitu. Nah, oh Pak Abu Fikri kenapa? Itu orang itu mengatakan Allah itu 10 jumlahnya. Ya enggak apa-apa, silakan saja. Kalau perlu kita hargai dia, karena itu pencapaiannya dia. Loh kok bisa begitu Pak Abu? Lah iyalah. Itu kan pencapaian dia, ya kita hargai. Kita hormati, jangan dihina, jangan dicaci. Kenapa? Segala sesuatu untuk mencapai benar dan sempurna itu ada prosesnya. Bermula daripada keliru, ya, kemudian salah, bahkan sesat. Nah, disinilah medan petunjuk itu. Petunjuk daripada Allah dan Rasul melalui ayahanda Adam, waktu itu dia menjelma menjadi Jibril, ya disinilah medannya. Seketika anak itu keliru, dia salah, dia sesat. Nah itulah medan petunjuk. Memangnya kita mengira petunjuk itu datang-datang begitu saja? Endaklah. Petunjuk itu akan datang kepada seseorang seketika dia mulai keliru, mulai salah, mulai sesat, mulai melenceng kemana-mana. Waktu itu masuk petunjuk. Tinggal dia mau menerima atau tidak. Nah diharapkan kita ini jujur dan ikhlas. Tidak ada penolakan terhadap kebenaran. Mudah-mudahan kita jadi orang baik dan benar. Serta sampai kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan takutlah. Ini kita selalu digertak. Oh kalau itu salah siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu tidak benar siapa yang bertanggung jawab? Sehingga kita tidak berani lagi menyampaikan suara kata batin kita. Yang bertanggung jawab itu Allah dan Rasul. Dia yang memerintahkan kita. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Kan ada perintah. Untuk saat ini pemahaman saya bil hikmah wal mau'izah ya begini. Maka saya lakukan ini. Karena yang memerintah adalah Allah dan Rasul pihak ayahanda Adam. Yang perintah itu ada pada kitab Quran, ya laksanakan saja. Biasanya kalau orang berniat baik, benar, jujur, dan ikhlas, tidak pernah dia berpikir untuk menyesatkan orang sampai jatuh tapai, kata orang Padang. Tidak ada itu. Pasti dia berniat baik, ya, dia secara jujur dan ikhlas agar semuanya itu baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi justru tidak baik. Nah disitulah fungsi petunjuk itu turun. Disitulah fungsi petunjuk itu datang, saudaraku. Jadi sudahlah, janganlah kita takut menyampaikan kebenaran yang ada dalam batin kita. Teroboslah semua itu. Bukan berarti menentang guru, menentang sistem yang ada, tidak. Ingat ya, guru kita manusia biasa loh. Sistem juga dibuat oleh manusia. Lalu kenapa kita takut? Lebih takut kita daripada Allah dan Rasul ketimbang yang ini. Nah, itu makanya kurang sesuai dengan Pak Abu yang berpikir seperti itu. Nah seketika kita tidak sesuai dengan cara berpikir itu, kita dikatakan memberontak, keluar dari kelompok dan grup. Nah, padahal kita sendiri yang perlu mengintrospeksi pemahaman kita itu. Kenapa dan bagaimana kok begini ya? Gitu. Allah kan tidak pernah menilai suara kata kita. Allah akan lihat apa yang ada di hati kita. Adakah suara dan pernyataan ini berdasarkan keinginan duniawi agar dapat kedudukan harta benda atau keuntungan pribadi? Ada enggak? Kalau ada, Allah tahu. Kita mau mempoles kita dengan wajah adem ayem, dengan wajah lembut, seakan-akan kita adalah perwujudan Tuhan. Apakah itu benar begitu? Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Makanya kita tidak boleh pula menyalahkan orang. Biarkan saja. Nanti siapa yang berbuat baik, dia akan dapat kebaikan itu. Siapa yang berbuat buruk, dia akan dapat hasil perbuatan itu. Baik di dunia ataupun akhirat. Kenapa? Ini janji Allah. Itu.
Nah, kita ini kan sering melihat fakta-fakta yang tidak jelas. Aneh kan? Fakta tapi tidak jelas. Nah, itu terjadi hari ini, saudaraku. Semestinya fakta ya fakta, harus jelas. Ini fakta tapi tidak jelas. Jadi abu-abu. Gitu. Jadi itulah persoalannya. Kita belajar itu malas. Tidak ada semangat. Kita gantungkan semua itu kepada guru. Kalau beda dengan guru tidak berani. Melebihi guru apalagi. Itu. Nah, itu bukan ada di kelompok kita aja, di kelompok umum juga begitu. Saya melihat betul loh saksinya. Kalau Anda mau lihat video saya waktu berdiskusi dengan MUI di Kota Bengkulu, itu kelihatan. Apa kata saya? Ya, kita hargai pendapat beliau. Woi, mengamuk dia. Bukan pendapat saya. Itu pendapat para ulama. Takut betul dia mengatakan itu pendapat dia. Dia yakin dengan pendapat ulama. Ulama mana? Ulama yang belum pernah didengarnya, belum pernah dilihatnya, cuman kenal nama, kenal cerita. Bayangkan, intelektual loh. Sekelas-kelas orang yang sekolahnya di luar negeri. Ya Mesir, ya Mekah, ya Madinah, ya Maroko. Ya untung saja waktu itu orang kecil kayak kita tidak peduli Anda mau apa, siapa. Yang saya lihat hanya Allah dan Rasul, kebenarannya dia. Saya katakan, itu dalam situasi kita diinterogasi. Artinya kita ditanyai melulu. Kalau kita bertanya bagaimana? Nah, itu lain lagi judulnya itu. Lagi mereka saja yang menyerang, ibarat tendangan penalti. Dia menyerang tapi tidak pernah masuk, tidak pernah jebol bolanya. Sekali-kali kita balikkan, dia malah begitu. Ya buktinya, Pak. Saya katakan, oke. Anda mempertanyakan berapa banyak buku tafsir di rumah saya. Saya bilang, ya tidak ada. Dalam hati saya, ya kenapa saya harus pakai tafsir-tafsir? Tafsir itu kan kira-kira. Kira-kira itu kan menunjukkan keraguan kita. Bahwa Nabi Muhammad mengajarkan jangan ragu. Iya, tidak. Ini kira-kira. Tafsirnya begini loh. Aduh. Saya katakan tidak ada. Akhirnya karena dia banyak bicara itu, saya tanyakan, oke lah kalau begitu. Mohon Anda jelaskan. Seketika Allah dan Rasul berkata mulia, ya melalui Nabi Muhammad ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Pertanyaan saya adalah, kitab pada ayat itu kitab yang mana? Serata apa yang terjadi? Ya emosi dia. Seakan-akan pertanyaan ini gampang, kayak nanyain anak TK. Emosi dia, itu kesombongan sebenarnya. Ya kitab itulah. Ya kitab yang mana, Pak? Ya kitab buku. Nah, dia tambahkan, seluruh ulama dunia mengatakan zalikal kitab di sini adalah buku itu. Bayangkan. Akhirnya kita jelaskan, di zaman Nabi Muhammad, suara suci itu tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Tidak ada. Kok Anda mengatakan itu? Termasuk ulama Anda sedunia itu, kok begitu? Tapi tidak ada pengakuan. Tidak ada pengakuan. Oh iya. Oh terima kasih Pak Abu. Anda sudah membuka cakrawala pemikiran kami. Setidak-tidaknya. Ini tidak ada. Dia diam. Dia tidak bersuara. Kenapa? Di hati dia mengakui. Di zohir dia seperti menolak. Ini apa? Kemunafikan. Kemunafikan ini. Tapi kita tidak perlu membantah mereka dengan cara itu. Cukup kita paham saja. Oh begitu ya. Nah gitu saudaraku. Malahan dia serang lagi kita. Oh itu tadi Pak, hadis tadi, sudah pernah dengar apa tidak? Ya saya itu kan bukan maling yang diinterogasi dengan kasar seperti itu. Saya ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja. Kenapa senyum? Ya lucu. Saya sebagai tamu, mereka berstatus ulama, bahkan punya merek majelis ulama. Tapi kok begitu ya? Nah itu. Saya bilang, oh begini. Kalau Anda berkata, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, atas kata Nabi Muhammad, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Udah jelas kalimat itu berdusta. Siapa yang mau berdusta? Jangankan atas nama Nabi Muhammad, yang tidak atas Nabi Muhammad aja tidak mau kita bohong. Ngapain kita bohong? Nah itu, apa yang kita cari di dunia ini? Mau bohong-bohongan? Tidak ada. Artinya kan nih prinsip saya waktu itu, jangankan atas Nabi Muhammad, atas diri saya aja, untuk apa saya berbohong? Anda terima, Anda tidak.
Maka kita dianjurkan hidup lurus, jujur dan ikhlas. Berikan kebaikan kepada siapapun, itu prinsip. Kita dikatakan pula berbohong atas nama Nabi Muhammad. Tidak ada untungnya di kita. Termasuk bikin video ini, dikatakan kita dapat apa ya dari YouTube. Tidak ada. Ini hanya sebuah perjuangan saja. Biar Allah dan Rasul melihat bahwa kita memang berjuang dengan cara kita, kapasitas kita. Kita kan nggak punya uang, nggak punya harta untuk memberikan kebaikan kepada manusia banyak. Nggak bisa mengunjungi orang. Kecuali kalau kita diundang orang, bisa kita datang. Kalau nggak, ya nggak bisa gitu. Karena kapasitas itu sebatas itu Allah berikan kepada kita. Ya kita terima saja. Kembali kepada pertanyaan beliau tadi. Ya, saya katakan bahwa tidak semua kebaikan dan kebenaran itu harus ada nasnya di Quran, di hadis. Ada kalanya kebaikan itu, kebenaran itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis secara eksplisit ya. Nah, itu tidak ada. Nah, misal ada orang demam panas ya, seperti saya kemarin kan menggigil itu kedinginan di saya. Ternyata oleh dokter, Anda kepanasan. Jadi dingin di dalam, panas di luar. Jadi yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Dingin. Ya bukti dingin di dalam kan saya menggigil tuh. Kata dokter panas. Tapi dokter tahu, walaupun panas, dia dingin di dalam. Nah, inilah kehidupan yang bersamaan, saudaraku. Maaf, sedikit melenceng kita dari cerita tadi ya. Ya, saya merasa dingin, makanya saya berselimut juga ya kayak gini gitu. Tapi dokter bilang panas. Jadi dingin ini adalah dari panas, panasnya adalah dari dingin. Ya biasa dalam hidup itu, satu kesatuan yang sama munculnya tapi berbeda rasanya. Tidak apa-apa, biar kita tahu dengan rasa. Mana itu rasa panas, mana itu rasa dingin. Tapi ternyata panas dan dingin bisa muncul bersamaan dalam kondisi yang sama pula. Itu saudaraku. Ya kita melenceng sedikit, intermezzo. Jadi saya katakan, misalnya ada orang demam panas, dia mau mandi. Ya, Pak, Bapak demam panas. Ya, jangan mandi ya. Nanti badan Bapak rusak. Nah itu. Akhirnya dia tidak jadi mandi. Nah, pertanyaannya, dia tidak jadi mandi karena usul kita tadi. Kan tidak ada di Quran kata-kata seperti itu. Ya. Dalam hadis kata-kata seperti itu secara eksplisit ya. Nah, itu. Nah, apakah itu salah? Benar dong. Makanya saya katakan ya jangan Anda berkata seperti itu. Karena tidak semua kebenaran itu harus ada di Quran, harus ada di hadis. Ternyata di luar itu ada. Makanya bisa kita tolak. Kalau kita tolak, kita bermasalah loh. Demam panas, mandi. Ya pecahlah. Apa yang pecah? Pecah rasa kita. Tambah parah sakit kita. Kan begitu. Nah ini di luar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan kita malas. Jangan kita enggan. Jangan sampai kita tercekoki atau terjajah cara berpikir kita, berperasaan kita untuk mengetahui sesuatu itu. Apalagi dalam hal minta tolong. Allah sudah tolong kita sebelum kita minta tolong. Jadi Allah sudah tolong kita sebelum kita minta tolong. Cara Allah menolong kita bagaimana? Ya dengan akal kita itu. Itu apa persoalan kita? Apa persoalan kita? Allah berikan senjata, yaitu akal kita tadi. Dalam dunia manapun sejarahnya seperti itu. Contoh misalnya, Amerika punya senjata angkasa, punya senjata laut, punya senjata darat untuk menyerang Iran. Apakah orang Iran harus berdoa? Ya Allah, berilah kami pertolongan menghadapi Amerika. Apa harus begitu? Kalau itu terjadi, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Hancurlah Iran, saudaraku. Tapi Iran orangnya paham, mengerti bahwa sebelum kita minta tolong, Allah sudah berikan kita pertolongan melalui akal fikir kita. Artinya, akal fikir inilah yang bergerak menciptakan senjata-senjata yang sama. Udara, darat, dan laut. Kalau perlu kapasitasnya di atas kapasitas musuh.
Kalau perlu adakan kicuhan atau bohongan atau strategi untuk mengicuh lawan ataupun membohongi lawan. Contoh, satu rudal ternyata berisi puluhan rudal. Itu begitu cara Allah menolong orang Iran ini. Nah, itu fakta yang kita lihat. Jadi kalau Amerika buat senjata angkasa, senjata darat, senjata laut, kita menengadahkan tangan minta tolong kepada Allah. Oke, kita paham meminta tolong itu dalam bentuk lisan kita, itikat kita. Actionnya bagaimana? Ya kita berbuat, bekerja, ya, menciptakan, berkarya. Maka terbuktilah pertolongan Allah itu ternyata adalah wujud akal fikir kita, itulah pertolongan Allah. Makanya Rusia dia punya kekuatan yang sangat besar. Cina punya kekuatan yang besar. Bahkan Korea Utara punya kekuatan yang besar. Apakah kita mengira itu bukan pertolongan Allah? Ya pertolongan Allah. Coba kita tanyakan kepada Vladimir Putin, Presiden Rusia itu, kepada Kim Jong-un, Presiden Korea Utara, pada Xi Jinping, Presiden Cina. Apakah mereka membuat senjata canggih, hebat itu, bakal ditakuti oleh Amerika itu, muncul-muncul begitu saja? Tidak. Semua itu bermula pada akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Semua itu anugerah daripada Allah. Tidak ada yang bilang itu tidak dari Allah. Mereka saja mengatakan itu loh. Kita aja yang tidak tahu. Kita kira, oh tidak begitu. Karena mereka punya kajian lain dengan kita. Dan yang bagaimana? Mereka mengaji terhadap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan. Mereka mempertimbangkan, maka tercetuslah kekuatan. Nah, begitu cara Allah menolong. Artinya dia sudah menolong kita sebelum kita minta tolong. Apa artinya? Doa-doa yang kita kumandangkan setiap hari itu sejatinya adalah sekedar mengingatkan saja bahwa pertolongan itu sudah ada, dekat loh. Nah kita ini enggak, kita lebih banyak menengadahkan tangan, bersuara, berkata minta, tapi tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan berupa akal fikir tadi. Lalu apa yang kita dapat dari permintaan tadi? Tidak ada. Akhirnya kita mengatakan sudah puluhan kali, tahunan berdoa, tidak tercapai juga. Maunya kita bagaimana? Ya Allah berilah kekuatan, kekuasaan, harta benda, pengetahuan macam-macam. Tapi kita tidak pernah mengactionkan dia, merealisasikan dia melalui akal fikir kita. Tidak akan dapat. Karena kita salah paham, saudaraku. Itu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, pahamilah dulu apa itu meminta tolong. Meminta tolong itu artinya minta bantuan agar Allah turun tangan. Nah, jangan diartikan Allah itu pelit. Allah itu tidak merespon sebelum kita ngedor dia. Itu kita yang begitu. Kalau Allah hendak, belum kita minta, dia sudah memberi. Belum kita minta tolong, dia sudah menolong. Itu Allah. Itu Rasul, itu ayahanda kita Adam, saudaraku. Cuma kita ini, tell me, kata orang sekarang, telat mikir. Diajak berpikir, tidak mau. Malah belum sempat berpikir, udah nyala-nyalakan orang pula lagi. Katakan orang itu salah, keliru, sesat, macam-macam. Itu masalah kita. Jadi meminta tolong kepada Allah yang kita kumandangkan setelah sholat, sejatinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan itu sudah ada. Dekat. Kan ada dikatakan dalam Al-Quran itu, sesungguhnya pertolongan itu amat dekat. Ada. Oh kami ingin ayatnya Pak Abu Fikri. Oke, kita lihat. Tidak apa-apa. Ini maaf saudaraku ya. Karena ini cerita politik, cerita dunia, maka agak sedikit terpengaruh kita ini. Ya bukan marah karena situasi. Itu tidak juga marah. Cuma jengkel-jengkel dikit lah gitu ya. Karena kita ini kadang-kadang tidak mau merubah cara berpikir. Ya terlalu klasikal gitu orang sekarang itu, cara lama itu mengatakan Allah pula udah minta tolong berkali-kali pertolongan tidak turun, padahal Allah sudah nolong kita dari awal-awal dulu, mulai kita dari lahir pertolongan itu sudah datang. Oke, kita lihat ayat dulu, nanti kita panjang lagi cerita ya.
Nah, ini ayatnya. Yaitu surah Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 214. Ya, ayat 214. Kita baca ya, pelan-pelan. Nah, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul lazina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dhara'u wazulzillu hatta yakula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, mata nasrullah itu kapan datangnya pertolongan Allah? Ila inna nasrullahi qarib. Ada yang kita maksud tadi. Kita terjemahkan dulu maksudnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Kamu akan bahagia maksudnya ya. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah itu. Jadi nampak betul ya, kebahagiaan itu datangnya di balik kesusahan, kesulitan, penderitaan bahkan. Ya. Nah, mereka ditimpa kemelaratan. Nah, gitu. Penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, ingat, Rasul dan orang beriman bersamanya berkata. Rasul pun bertanya loh. Apa pertanyaannya? Kapankah datang pertolongan Allah? Nah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat. Nah, Arabnya apa itu? Mata nasrullah. Kapankah datang pertolongan Allah itu? Kapan datangnya? Allah. Sesungguhnya inna nasrullahi qarib, dekat. Di sini tempatnya saudaraku. Di hati itu ada ruh-ruh itu yang berakal. Bahkan ruh itulah akal. Jadi kalau sudah dekat pertolongan Allah itu, bahkan ruh itulah akal, ruh itulah pertolongan Allah untuk kita, apalagi yang akan kita minta? Minta datang rudal dari langit, bom dari langit, amunisi, uang, kekayaan, tidak ada. Tidak ada. Nah jadi, jangan sampai dia berat meminta tolong kepada Allah itu, mohon betul, belajarlah. Galilah, dalamilah ajaran Allah Rasul yang ada pada kitab Quran ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu. Gitu. Nah, pada ayat pertama tadi kan kita sudah ucapkan itu. Meminta tolonglah kepada Allah. Ya. Dengan sobar. Nah, sobar. Sobar itu nama Allah itu. Nama Allah nyata pada siapa? Pada siapa? Ya pada wujud serta Allah lah. Masa pada yang lain pula? Nah, itu lagi digali lagi. Dicari lagi, diselami lagi. Siapakah wujud serta Allah? Selama ini kita katakan Muhammad bin Abdullah orang Arab. Wujud serta Allah. Ternyata kita tidak bisa berbohong loh. Mulai dari kandungan itu dia didatangi oleh ayahanda Adam. Betul. Dari kecil usia 6 tahun beliau. Ya. Dibedah dadanya oleh ayahanda Adam. Waktu itu peranan beliau adalah Jibril. Nah itu. Kemudian dia mendapat wahyu. Juga dari ayahanda Adam. Kemudian dia Isra wal Mi'raj. Dia juga dibawa oleh ayahanda Adam. Waktu itu dia berstatus Jibril. Bahkan ada lelucon. Seketika Jibril itu membawa Nabi Muhammad. Mau naik ke aras itu ya, rencana itu tadi. Di pintu pertama, ditanya oleh penjaga pintu. Siapa penjaga pintu? Langit pertama itu dijaga oleh ayahanda Adam, saudaraku. Dia itu kuncen. Kalau tidak dibukanya, tidak terbuka 7 pintu langit. Kalau dibukanya, terbukalah semuanya itu. Jadi dia memegang kuasa.
Gitu. Jibril, dengan siapa engkau? Dengan Muhammad, wahai Adam. Kira-kira begitu ya. Muhammad itu orang yang membawa sifat, saudaraku. Kalau Anda nanti mau naik ke aras, tapi jangan ke aras dulu lah, Sidratul Muntaha, jangan dulu lah, Jannah. Harus bersifat dengan sifat Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jika kita sudah bersifat itu, artinya kita sudah membawa sifat. Dalam bahasa Arab, Muhammad. Walaupun ini Abu Fikri atau Arnedi Sarja, kalau dia sudah bersifat dengan sifat 4, dalam bahasa Arabnya, dia itu Muhammad. Makanya kita jangan dijajah oleh bahasa yang kita tidak dalam pemahaman itu. Akhirnya kita katakan Muhammad bin Abdullah semuanya. Tidak, saudaraku. Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Kebenaran beliau namanya Muhammad, itu saja. Kita juga bisa dikatakan Muhammad kalau kita bersifat dengan sifat yang 4 tadi. Artinya orang yang membawa sifat yang 4 itu. Di sini terjadi lelucon. Dengan siapa engkau, Jibril? Dengan Muhammad. Oh ya, dibuka pintu. Muhammad itu dia tidak tahu siapa Jibril, siapa Adam. Apa kata Jibril? Ini Muhammad, ini ayahandamu, bapakmu. Dipeluklah oleh Adam. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Itu. Tanpa disadari oleh Muhammad siapa yang memeluk dia itu, siapa yang membawa dia itu. Nah, ketahuannya nanti seketika Jibril itu tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha itu. Artinya apa yang terjadi? Sebenarnya sudah masuk ke sorga itu. Ya, ingat ya. Di atas langit ketujuh itu ada sorga. Sudah sorga Sidratul Muntaha, aras. Berarti Nabi Muhammad dengan Jibril itu sudah di sorga waktu itu. Makanya Muhammad bisa melihat sorga, Muhammad bisa melihat neraka itu kan karena dikawani oleh Jibril tadi. Dari sorga itulah dia sebenarnya selangkah sehelai rambut, hai Muhammad, kalau aku naik, aku yang terbakar. Kata siapa? Kata Jibril. Tapi ketika dia naik, Muhammad tadi, aduh, yang dia lihat malah Jibril di sana. Ini apaan ini? Itu. Dia melihat Jibril di sana, di ufuk yang tinggi. Kemudian dia turun, mendekat dan mendekat sampai 2 busur panah. Akhirnya dia menunjukkan wajah aslinya. Dia pernah bertemu wajah ini di waktu yang lain, di tempat yang lain. Ternyata wajah itu adalah wajah Adam, saudaraku. Nah, disitulah Muhammad sadar, ternyata Adam adalah Jibril. Jibril itu adalah Adam. Begitu maksud kisah itu, saudaraku. Dia di surah An-Najm itu. Nah, itu. Jadi kembali, as-sobru itu adalah wujud serta Allah. Dia adalah ayahanda Adam, saudaraku. Itu. Maaf ya, kita belum sehat, tapi kita tetap menyampaikan risalah Allah dan Rasul ini. Iya, begitu. Jadi as-sabru itu adalah nama Allah yang nyata di Rasul, yang nama Rasul nyata di ayahanda Adam. Sabar beliau itu. Itu sabar. Bukti sabar, dia siap hidup selama-lamanya. Dia siap untuk mengurus putra-putranya yang jadi rasul, jadi nabi, jadi raja-raja. Bahkan sampai hari ini, saudaraku. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Rasul, tidak mungkin ayahanda Adam itu tidak pernah datang ke rumah kita. Datanglah. Tapi dalam bentuk rasa. Terasa dia datang. Dia membangunkan kita tidur. Dia nyuruh kita, ayo masuk ke kamar mandi. Stop dulu main HP itu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi dalam rasa batin kita. Setelah kita mandi, duduk, berwudu, baru kita menghadap kepada beliau. Nanti kita tanyakan kepada beliau semua persoalan. Dia jawab dalam rasa batin kita. Makanya zon itu sangat penting, saudaraku. Dipahami. Ya kan? Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu nama Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Nah, berdialoglah kita dengan beliau itu. Kapan? Waktu sholat. Nah, itu adalah menyatukan rasa kita dengan rasanya Allah dan Rasul nyata pada ayahanda Adam. Itu yang saya katakan berkali-kali. Itu tidak bisa dilaksanakan kecuali orang yang khusyuk. Makanya seketika saya mengisi pengajian di Benteng di Bengkulu Tengah kemarin itu ya, yang saya disuguhkan es kelapa muda. Saya bilang saya tidak bisa minum itu, nanti saya bermasalah. Tidak apa-apa Pak Ustadz, sekali-sekali. Saya berdoa aja mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Wah, rupanya terjadi.
Kenapa? Usia tua itu tidak bisa dibohongi, saudaraku. Sudah 61 tahun umur itu. Artinya sudah dikurang-kurangilah makan es ketika berpuasa. Kenapa? Mempengaruhi pencernaan fisik. Tapi ya karena menghargai orang, ya kita minum juga walaupun tidak banyak ya. Kita minum juga. Tapi ya hasilnya lumayan. Tertidur, lemas, dingin, gemetar. Hasilnya adalah tidak puasa 1 hari, disuruh dokter jangan puasa dulu Pak Ustadz, makan ya obat ini. Alhamdulillah benar. Setelah bisa setelah makan, nah malam tadi saya coba mengisi ceramah di masjid, jadi imam pula. Waduh, rupanya kalau kita dikasih obat, disuntik tuh agak nyaman, agak sedikit reda, itu belum sehat rupanya, masih goyang-goyang. Bacaan ayatnya itu yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Aduh, saya bilang, waktu menyampaikan kajian-kajian juga tidak fokus. Ternyata rohani juga dia butuh lahan yang subur, tubuh yang sehat dan kuat. Kalau tidak kayak gitu tidak keluar dia. Nah ini terkesan dipaksakan juga, tapi kayaknya udah mulai sehat ini. Walaupun ada apa bersin-bersin dikit. Begitu saudaraku. Jadi apa ya, meminta tolong kepada Allah itu sudah ya, sudah ditolong, diberikan akal fikir. Makanya berkali-kali Allah ngomong di surat Ar-Rahman itu kan sampai 31 kali. Wabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Nah ini tamparan ini 31 kali ditampar oleh Allah dan Rasulullah. Bengkak-bengkak muka kita nih saudaraku, seandainya itu tamparan beneran ya. Waduh, 31 kali tampar. Apa nikmatku yang mana lagi, rasaku yang mana lagi, pahamku yang mana lagi yang tidak kamu akui. Ini kerja kita ini selalu tidak mengakui, selalu tidak membenarkan, selalu tidak merasa ditolong oleh Allah, padahal udah duluan ditolong. Nah, itu tamparan tuh 31 kali dalam surat Ar-Rahman itu tamparan saudara. Kenapa? Karena kita tidak pikir dengan akal fikir kita. Nah itu. Nah jadi meminta tolong itu dengan sobar. Siapa sih sobar? Ditunjukkan orangnya ini loh. Kapan? Di dalam sholat. Nah, dan itu sangat berat. Sangat berat. Ini benar Allah katakan ini. Rasul katakan, ayahanda Adam katakan. Ada tertuang dalam kitab Quran itu. Surah Al-Baqarah 45, 46. Berat memang. Nah, buktinya aja murid yang tadinya 15 tinggal 2 lagi. Kemana yang lain? Bukan mereka tidak mau, tapi berat. Akhirnya 1, 2 orang, 3 tinggal 2 orang lagi. Itu yang sedang saya alami hari ini. Jadi itu di kelompok Pak Charlie itu kan tinggal Pak Weldy dan Pak Charlie, karena mereka termasuk orang kuat ya. Yang lainnya bukan lemah tapi tidak siap atau belum siap. Oke. Nah, makanya kalau ditanyakan apa waktu ngisi pengajian di Benteng itu, Pak Abu bagaimana cara sholat yang khusyuk ya? Bagaimana cara sholat yang khusyuk? Susah saya menjawabnya itu. Karena mereka itu bertanya dengan satu pertanyaan, yang pertanyaan itu mereka tidak paham gitu. Tidak paham. Sehingga mudah mereka tanyakan. Kalau ingin menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, pertama kali dia harus sadar. Harus paham betul bahwa pertolongan, bahwa pengkabulan doa itu sudah ada sebelum ia ada. Harus paham itu. Kan berat. Dengan sobar. Nah siapa sobar ini? Mencari pengetahuannya aja sudah berat, apalagi melaksanakan pengetahuan itu. Itu di dalam sholat. Nah sholat ini yang bagaimana? Yang kita tahu tegak, ruku, tidak sujud, duduk, Allahu Akbar sampai salam. Tapi kita tidak sampai kepada menyatukan rasa diri kita dengan Rasul dengan Allah, wujud serta ayahanda Adam. Ini bagaimana menjelaskannya ini? Makanya Allah dan Rasul sendiri mengatakan berat kecuali orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Allazina yazununa mulaku rabbihim. Itu wa anahum ilaihi rajiun. Orang yang mampu menyatukan rasa dirinya dengan Rasul dengan Allah, wujud serta Adam. Itulah orang khusyuk. Wa anahum mulaku rabbihim. Nah, waktu itu dia sudah bertemu Tuhan. Wa anahum ilaihi rajiun. Waktu itu dia sudah kembali kepada Tuhan. Ini jawaban yang paling tepat karena ada tulisannya, ada keterangannya pada kitab Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46.
Itu saudaraku. Makanya kembali kita pada persoalan pertama. Kita meminta tolong kepada Allah. Hati-hati. Sadarilah bahwa pertolongan itu sudah terdahulu sebelum kita minta tolong. Begitu juga doa. Sebelum kita meminta sudah diberi. Tinggal kita merealisasikan doa itu. Petunjuk itu. Dia adalah berada kita. Itu saudaraku. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini udah mulai udah mulai kambuh dia. Udah mulai kambuh dia, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan yang terlintas dalam pemikiran perasaan, termasuk pertanyaan apakah Iran dengan Amerika serta Israel itu dimenangkan oleh Iran. Saya katakan sudah terdahulu dia menang. Dia menang dari keberaniannya, daripada itikat keyakinannya. Mereknya Islam, simbolnya Islam, dan efek akhirnya juga Islam, mengalahkan orang-orang zalim, ya, bahkan akan meruntuhkan orang zalim yang menganiaya, yang menjajah orang banyak ini, dan dibantu nantinya oleh 3 negara besar yang juga jago-jago, Rusia, Korea Utara, Cina. Ingat, merek mereka tidak Islam, simbol mereka tidak Islam, dan mereka juga bukan beragama Islam, tetapi batin mereka, etikat mereka menunjukkan keislaman. Jadi kita tidak bisa bangga dengan merek, simbol, kalau action kita menunjukkan kita bukan Islam itu sendiri. Jadi mulai dari hari ini, marilah kita sadar, bermereklah dengan Islam, bersimbol dengan Islam, tapi action kita, amaliah kita, tunjukkan keislaman kita sesuai dengan kapasitas, jangan dipaksakan. Kalau kita sedang lemah, jangan memberontak, pelan-pelan tingkatkan kapasitas kita. Kalau sudah kuat, mari kita memberontak, artinya kita melawan kebatilan, ya, melawan kesewenang-wenangan, seperti Iran. Nah, itu Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa orang Persia itu nanti adalah mercusuar Islam di dunia di akhir zaman. Dia tidak mengatakan Arab Saudi yang di situ ada Mekah, ada Ka'bah, tidak. Kenapa? Dari dulu juga Nabi Muhammad ingin bertemu Allah dan Rasul tidak melalui Ka'bah juga sih, tapi melalui Yerusalem atau Darussalam. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah di surat Yunus ayat 12. Wallahu yad'u ila Darussalam. Itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu ke negeri Darussalam atau Yerusalem atau Palestina. Itu pun bagi mereka yang dikehendakinya menuju jalan yang benar. Itu Allah dan Rasulnya. Oke, itu saja dulu saudaraku. Maafkan saya jika saya menyampaikan ini salah dan keliru. Namanya kita sedang kurang sehat ya. Tapi ya jadilah. Untuk hari yang ke-21 kita mulai dengan suara kita sendiri, kata kita sendiri dalam video yang terbaru. Sementara yang 18, 19, 20 ya kita maklumi. Ya jangan sampai kosong ya, kita ganti dengan video-video lama, tapi tidak akan mengurangi maknanya. Sama tujuannya adalah ilmu hakikat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.